Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di permukiman padat di ibu kota. Upaya penyelamatan seorang pengemudi sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat yang tertimbun longsor berlangsung dramatis. Seorang pengendara sepeda motor tewas seketika akibat kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lingkar Utara, Brebes, Tegal, Jawa Tengah. Grebek sarang geng motor di Tangerang, Banten, polisi menyita sejumlah senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asra Syadian Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi. Hari ini hari Jumat 28 Oktober 2022. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari peristiwa kebakaran, pemirsa, di mana sejumlah peristiwa kebakaran ini terjadi di permukiman padat di ibu kota. Ya, di kawasan Tambora, Jakarta Barat, kebakaran menghanguskan sejumlah rumah. Besarnya kobaran api membuat warga panik karena khawatir rumah mereka di dalam si jago merah. Kepanikan melanda ratusan warga ketika api membakar rumah-rumah warga di Jalan Tanah Serial 10, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan-bangunan lain. Asap sudah putih. Untuk menjinakkan si jago merah, dikerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Dan dalam tempo 1 jam, kebakaran dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dugaan sementara, api berasal dari kebocoran gas 3 kg dari salah satu rumah yang terbakar yang dijadikan usaha catering. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran, petugas masih melakukan penyelidikan. Objek yang terbakar rumah tinggal, Pak. Ada berapa, Pak? Ada 5 rumah tinggal, 4 rumah 2 lantai, 1 rumah 1 lantai. Semi permanen atau permanen, Pak? Semi permanen kayaknya. Lantai atasnya kayu ya, Pak? Kayu. Juga api dari mana, Pak? Dugaan api dari tengah itu ya. Dari rumah yang tengah itu yang apa sih namanya? Dapur catering. Kebocoran gas, dapur catering ya. Catering ya, dapur catering. Dugaan kebocoran gas, Pak? Iya, dugaan kebocoran gas. Di tempat berbeda, kebakaran juga terjadi di Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Amukan si jago merah menghanguskan sedikitnya 2 rumah warga. Kebakaran yang terjadi di tengah permukiman padat membuat warga panik, sehingga mereka berlarian keluar dari gang mencari tempat yang aman. Diduga, asal api dari sebuah rumah kontrakan semi permanen berlantai 2 yang mengalami masalah listrik. Tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jayadi dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Seorang warga mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah peternakan ayam di Garut, Jawa Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ledakan sebuah sepeda motor menghanguskan 2 rumah warga di kawasan Rapocini. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan 2 unit rumah warga yang berada di Jalan Tamalate 9, Kecamatan Rapocini, Makassar, Kamis malam. Percikan aliran listrik dari kabel yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran lebih waspada saat menjinakkan api. Peristiwa berawal saat 4 orang bocah membakar sampah. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba api menyambar tangki sepeda motor yang ada di dekatnya. Sepeda motor pun langsung meledak. Api dari ledakan tersebut kemudian membakar rumah warga yang ada di dekatnya. Tetap kami lakukan minta keterangan Polsek Rapocini untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Tidak ada korban dalam insiden ini. Saya kerahkan armada itu dari Posko Timur 4 unit, bantuan dari Mako
damkar itu ada 5 unit dan posko Malikeri 2 unit. Dari jumlah armada keseluruhan itu ada 9 armada yang saya kerahkan malam hari ini. Polisi akan melakukan proses sterilisasi lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Sepeda motor yang terbakar akan dijadikan barang bukti. Sementara di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kobaran api menghanguskan sebuah peternakan ayam berlantai 3 di Kampung Cilawu. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Akibat insiden ini, seorang warga mengalami luka bakar saat berusaha memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan warga di Lampung Selatan terjebak banjir di rumah mereka. Genangan air yang mengepung permukiman semakin meninggi setelah hujan deras turun di kawasan itu. Tinggi. Depan itu foto dalam. Airnya ini lumayan tinggi sekitar 2. Pakai baju pelampung, Pak. Personel pemadam kebakaran Lampung Selatan menggunakan tali tambang saat mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumah mereka di Dusun Purwodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung pada hari Kamis. Upaya penyelamatan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan peralatan. Petugas mendatangi rumah satu persatu lantaran warga tidak mampu mengarungi genangan air setinggi 1 meter tanpa bantuan pelampung atau alat lain karena khawatir terseret arus. Petugas penyelamat mendahulukan warga lansia, wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Bapaknya di dalam. Suruh keluar juga, Bu. Ya. Kita bantu dobrak ini. Banjir terjadi sejak Kamis dini hari dan ratusan warga terjebak di rumah karena mereka tidak mengira genangan air semakin meninggi. Soalnya yang hujannya gerimis-gerimis, tahu-tahu lama-lama ribet, tahu-tahu aku jam 3 bangun udah banjir. Terus waktu banjir apa yang Ibu lakukan? Ya itu ngangkat-ngatin barang-barang diamanin gitu. Apa saja yang paling pertama diamanin? Elektronik lah pasti ya? Iya, itu kulkas, sama angkat ke atas, banjir lagi, kita angkat ke atas lagi. Banjir tersebut melumpuhkan aktivitas warga karena akses jalan dari dan menuju permukiman mereka terendam air. Untuk sementara, ratusan orang yang terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Banjir bandang yang menerjang Desa Sukamaju, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung menelan korban jiwa. 2 bocah kakak beradik tewas tenggelam setelah terjatuh ke sawah yang terendam banjir. Siti Aminah sangat terpukul hingga harus dipapah begitu mengetahui 2 anaknya yang berusia remaja meninggal dunia. Ya, Halimah dan Romlah tewas tenggelam setelah terjatuh ke sawah saat banjir bandang menerjang Desa Sukamaju. Insiden ini berawal saat kedua korban beserta adik bungsu mereka hendak berfoto di tepi sawah yang terendam banjir. Tiba-tiba Halimah terjatuh ke tempat yang cukup dalam dan kedua adiknya spontan menolong dengan terjun ke sawah. Ayah mereka datang berusaha menolong ketiganya, namun sayang ia hanya berhasil menyelamatkan anak bungsunya. Sedangkan 2 anak lainnya tewas tenggelam. Saya panggil nggak nyahut anak-anak saya itu tadi, 2-2-nya, 3-3-nya. Jadi saya lihat yang paling kecil itu tadi pagi. Jadi dia istilahnya tenggelam. Jadi dia di atas pundaknya kakaknya, itulah kakaknya tenggelam. Kakaknya udah tenggelam semua 2-2-nya. Jadi saya selamatin anak saya itu 2-2-nya. Selain menelan 2 korban jiwa banjir bandang di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, juga mengakibatkan sebuah rumah roboh tersapu arus. Hingga Kamis siang, korban dibantu warga sekitar terus membersihkan puing-puing bangunan sambil menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Banjir yang melanda Kecamatan Sidomulyo tercatat sebagai musibah terbesar sejak 10 tahun terakhir. Para korban berharap adanya uluran bantuan dari Pemkab setempat untuk meringankan beban mereka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Banjir besar yang terjadi di Sungai Citandui, Kabupaten Jawa Barat hingga Kamis siang belum juga surut. Akibatnya akses selalu lintas ke Pangandaran atau Cilacap lumpuh karena jalan tertutup air banjir. Meluapnya air Sungai Citandui mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kalipucang, Kabupaten Pangandaran dan jalur nasional penghubung wilayah terendam banjir hingga lebih dari setengah meter.
Ruas jalan ini misalnya merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Pangandaran dengan Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya, hanya kendaraan besar saja yang bisa melintas. Ya, Sungai Citarum meluap sampai saat sekarang dari hari kemarin belum surut. Nah, untuk sementara sekarang kendaraan ya hanya bisa dilalui oleh roda 4, itu juga yang besar ya. Yang kecil untuk dipikirkan ulang karena banyak yang mogok demikian. Di pertigaan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah ini, sejumlah kendaraan harus didorong karena mati mesin saat nekat menerobos banjir. Selain melarang kendaraan kecil melintas, petugas Polantas juga memberlakukan sistem satu jalur kendaraan untuk mencegah kian banyaknya kendaraan yang mogok. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Menyiasati arus lalu lintas yang lumpuh akibat banjir yang menutup akses jalan penghubung di Pangandaran, Jawa Barat membuat warga berkreasi dengan menghadirkan gerobak. Nah, ini keberadaan gerobak yang ditarik oleh warga jadi penolong bagi para pengendara sepeda motor. Banjir yang menutup jalan di persimpangan Pancimas, Kalipucang, Pangandaran mengakibatkan kendaraan tidak berani melintas. Mereka yang nekat melintas akhirnya mengalami mati mesin dan mogok. Situasi ini akhirnya dimanfaatkan warga sekitar untuk menghadirkan gerobak sebagai akses menyeberang jalan melewati banjir. Keberadaan gerobak ini membuat para pengendara khususnya sepeda motor begitu terbantu dan berebut untuk menaikinya. Tarif yang harus dibayar menaiki gerobak adalah Rp20.000 untuk sekali jalan dengan jarak tempuh hingga 50 meter. Salah seorang penumpang truk yang terseret banjir ditemukan oleh tim penyelamat di Muara Pantai Pasur, Blitar, Jawa Timur dalam keadaan meninggal dunia. Jasadnya tersangkut pohon setelah terbawa arus sejauh 13 km. Tim penyelamat gabungan mengevakuasi jenazah seorang penumpang truk tebu yang terseret luapan Sungai Cenit Kamis pagi. Jasad pria itu ditemukan tersangkut pohon di Muara Pantai Pasur yang jaraknya sekitar 13 km dari lokasi tergulingnya truk yang ditumpangi korban. Dengan penemuan jenazah itu, seluruh korban truk tebu yang terseret banjir bandang sudah ditemukan. Hari ini tinggal satu, hari ini dicari juga sudah ketemu tadi jam 10, Saudara Rianto. Ini dalam semuanya kondisinya meninggal dunia. Sebelumnya, sebuah truk tebu yang ditumpangi 5 orang buruh di Kecamatan Bakung, Blitar, Jawa Timur terseret arus Sungai Cenit yang meluap. Truk nahas itu terseret saat melintasi sabuk dam Sungai Kedung Cenit pada Selasa malam. 4 orang hanyut dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 1 orang selamat setelah melompat dari atas truk. Dan hingga kini bangkai truk tersebut belum dapat dievakuasi karena berada di bagian sungai yang curam. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Seorang pengendara motor di Tasikmalaya, Jawa Barat tertimbun longsor rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut. Upaya penyelamatan korban berlangsung dramatis. Sejumlah warga ini berjibaku untuk menyelamatkan pesepeda motor dari reruntuhan rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat. Korban mengalami luka ringan, kendati sempat terkubur reruntuhan akibat rumpun bambu longsor dan ambruk ke tengah jalan raya. Peristiwa berawal saat korban tengah melintas Jalan Tasikmalaya, Garut. Di tempat kejadian, tiba-tiba terjadi tanah longsor dan sebuah rumpun bambu menimpa korban dan sepeda motornya. Korban terjatuh dan terjebak longsoran serta rumpun bambu. Tim gabungan selanjutnya berupaya menyingkirkan rumpun bambu dan timunan tanah yang menutup akses jalan raya. Lalu lintas kendaraan pun kembali lancar. Material longsoran sudah mulai berangsur dipulihkan yang melewati jalur, sehingga kendaraan baik kecil maupun besar sudah bisa dilewati dengan cara buka tutup, baik dari arah Garut menuju Tasik maupun dari Tasik menuju Garut sudah bisa dilewati.
Longsor rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya Garut ini terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang warga di Lampung terluka dan 2 rumah alami kerusakan akibat tertimpa material tanah longsor. Sementara 3 anak di Kampung Cipinang Gading, Kota Bogor tertimpa tembok penahan tebing usai bermain di area longsor. 1 diantaranya meninggal dunia. Warga bergotong royong berusaha mengevakuasi salah seorang bocah yang tertimpa material tembok penahan tebing di Kampung Cipinang Gading, Kota Bogor pada Kamis siang. Korban berusia 9 tahun ini meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 anak lainnya mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini terjadi saat ketiganya bermain di area bekas longsoran untuk mencari ikan. Salah satu korban menggeser bongkahan beton yang tengah diperbaiki hingga jatuh menimpa ketiganya. Jadi mereka ini bermain di lokasi pasca longsoran. Di lokasi longsoran yang memang sedang dikerjakan. Diperbaiki ya, sedang diperbaiki, akan diperbaiki. Jasad korban pun langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum sekitar rumah duka. Sementara itu 2 rumah di lereng perbukitan Kecamatan Panjang, Bandar Lampung rusak tertimpa longsoran tanah di atasnya. Bahkan seorang warga pun terluka akibat tertimpa bangunan yang ambruk. Tiba-tiba dari belakang, tiba-tiba longsor gitu. Jadi di belakang rumah ini ada kandang ayam. Nah, dari kandang ayam itu nerobos dia ke kamar mandi, jebol tuh tembok-temboknya runtuh. Terus yang dari depannya seng-sengnya ke bawah. Longsor ini terjadi pada Kamis pagi bersamaan dengan hujan yang telah mengguyur sejak malam hari. Ya, karena hujan dari tadi malam, hujan memang cukup intensitasnya cukup tinggi dari tadi malam di sini. Memang di wilayah ini rawan longsor. Karena memang tempatnya ini kita lihat kan berbukit-bukit, rumah-rumah warga juga seperti ini. Terkait dengan musibah ini, warga yang tinggal di permukiman lereng perbukitan di Kecamatan Panjang pun diminta terus waspada, terutama saat hujan turun. Tim Liputan melaporkan. Longsor kembali terjadi di lokasi pengerjaan jalan penghubung antar wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan, ruas jalan penghubung ini terpaksa ditutup total. Detik-detik longsornya Jalan Pangkalan 1 Bantar Gebang, Bekasi terekam video amatir. Tanah penopang aspal jalan penghubung antar wilayah Kota Bekasi dengan Bojong Kulur, Kabupaten Bogor ini jatuh hingga kedalaman kurang lebih 10 meter. Longsor susulan yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah ini menambah beban para pekerja yang tengah melakukan perbaikan dengan membangun tiang beton pancang. Kendalanya cuman ini kelongsoran ini jalan ini doang, Mas. Kalau kendala yang lain nggak ada sih. Nah ini pakai apa? Teknik apa perbaikannya nanti Pak? Biar nggak longsor lagi. Pakai teknik ada bor spile-nya, ada apa itu namanya itu? Pancang. Pancang cakar ayam itu yang paling gede. Sementara itu, warga berharap perbaikan jalan alternatif ini bisa segera diselesaikan. Mengingat Jalan Pangkalan 1 Bantar Gebang merupakan jalan alternatif terdekat bagi warga dari Kota Bekasi menuju Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, begitupun sebaliknya. Jalan utama, jadi kalau motornya tuh jauh, harapan saya sih ini ya biar cepet kelar. Ini kan sebenarnya proyek besar gitu Pak, ini pekerjaannya kayaknya lelet gitu. Cuman sebulan aja masih gini-gini mulu, gimana gitunya. Kayaknya yang kerja harus ditambahin lagi gitu. Diketahui, perbaikan jalan ini menggunakan pagu anggaran APBD 2022 Kota Bekasi senilai lebih dari 8,5 miliar rupiah. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Memasuki hari keempat pencarian korban terbakarnya kapal di perairan Naik Liu, Kabupaten Kupang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu lagi penumpang dalam keadaan meninggal dunia. Total hingga hari ini jumlah korban tewas menjadi 19 orang. Kapal Cantika, tunggu alat terbakar. Jangan panik, tenang. Tolong Cantika 77, tolong. Petugas SAR gabungan kembali menemukan seorang korban tewas dari terbakarnya kapal di perairan Naik Liu, Kabupaten Kupang, Kamis sore.
Jasad korban yang diperkirakan berusia 5 hingga 7 tahun itu langsung dievakuasi ke Pelabuhan Tenau dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Titus Uli, Kupang untuk diidentifikasi. Temuan bocah ini menambah jumlah korban tewas menjadi 19 orang, sementara korban selamat berjumlah 311 orang. Sementara itu jasad 7 korban tewas tiba di Pelabuhan Feri Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Kamis siang. Seluruh jenazah langsung dibawa keluarga dan kerabat ke rumah duka masing-masing. Rekan untuk pengawalan karena ada 7 alamat jenazah, sehingga kami sudah persiapkan 7 ambulans, masing-masing jenazah 1 ambulans nanti akan dikawal oleh lalu lintas dan anggota Polri ke alamat jenazah atau rumah duka masing-masing. Dalam perkembangan yang sama, tim laboratorium forensik Polda Bali menggelar olah tempat kejadian perkara di sekitar kapal ekspres Cantika 77 yang terbakar. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan, diantaranya kapten kapal, wakil kapten kapal, dan 5 penumpang untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran. Sudah 3 ABK yang kita mintai keterangan. Belum pemeriksaan, ini masih penyelidikan, jadi masih interview. Belum pro justifia. Kita baru mintakan keterangan dari kapten kapal, dari wakil kapten kapal, dari KKM, kemudian ada 5 penumpang yang kita mintai keterangan untuk mencari tahu apa namanya sebab-sebab terjadinya kebakaran. Sebelumnya sebuah kapal penumpang tujuan Kupang Alor terbakar di sekitar perairan Aikliu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan penumpang panik dan berupaya menyelamatkan diri dengan menggunakan pelampung. Jeffrey Suni melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Lingkar Utara, Brebes, Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang. Seorang pengendara sepeda motor tewas seketika setelah bertabrakan dengan truk. Video amatir warga ini merekam sepeda motor terguling di Jalan Lingkar Utara Kota Tegal dan pengendaranya tergeletak di tengah jalan. Rupanya korban tewas setelah motornya bertabrakan dengan dam truk yang terguling masuk area persawahan. Sementara sebuah truk box juga melintang di tengah jalan. Kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan ini berawal saat 2 sepeda motor kebut-kebutan hendak mendahului truk box. Nahas dari arah berlawanan, meluncur dam truk yang membuat tabrakan tak terhindarkan. Setelah itu, sopir dam truk yang panik membanting setir hingga bertabrakan dengan truk box, lalu terguling ke area persawahan. Larinya kencang, kayak balap liar gitu. Sampai jalan saya habis tekor, motor nendang saya. Dan saya langsung banting kanan. Berarti motor itu melanggar marka? Melanggar, jalan saya dipangan semua, diambil semua. Tapi dari kejauhan udah kelihatan nggak? Apa ketutupan mobil? Ketutupan mobil. Penyelidikan kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Tegal Kota. Untuk korban MD 1, kendaraan sepeda motor. Untuk pengemudi KBM lainnya masih diperiksa? Pengemudi kita amankan di Polres Tegal Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, imbas kecelakaan ini membuat arus lalu lintas di Lingkar Utara Brebes Tegal sempat macet beberapa waktu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Komnas HAM mendorong pemerintah secepatnya menghentikan penyebaran kasus gagal ginjal akut yang dinilai merupakan kejadian luar biasa. Sementara ketersediaan obat penawar untuk pasien gagal ginjal akut masih belum tersedia di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Temuan kasus gagal ginjal di Indonesia terus bertambah. Hingga per 24 Oktober 2022, ada 143 anak yang meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Karena itu, sejumlah rumah sakit di Jakarta melakukan sejumlah persiapan antisipasi seperti dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Dan dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan pelayanan di klinik anak di rumah sakit tersebut. Saat ini terjadi peningkatan layanan poliklinik. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua khawatir dengan kondisi anak. Jadi saat ini mungkin baru batuk pilek atau demam 1-2 hari sudah dibawa ke dokter karena mungkin khawatir dengan
berita yang beredar belakangan ini. Sementara itu, obat antidotin, pomifizol untuk pengobatan pasien gagal ginjal akut progresif dan atipikal yang diimpor Kementerian Kesehatan dari Singapura belum tersedia di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan kecerobohan hingga menyebabkan banyak korban. Apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut ini harus ditemukan, ya, jika kita bisa mengatasinya. Ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting kami mendorong, karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana agar dituntut pertanggungjawabannya. Komnas HAM juga meminta agar para korban diberikan santunan dan yang masih dirawat agar digratiskan biaya perawatannya hingga pulih. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Terdakwa kasus perintangan proses penyidikan Hendra Kurniawan keberatan dengan keterangan salah satu saksi terkait penghilangan DVR CCTV di sekitar rumah Sambo. Keterangan saksi tersebut disampaikan di depan majelis hakim dalam sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Sidang kasus perintangan proses penyidikan atau obstructions of justice dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dalam sidang dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu, saksi Ari Cahya atau Acai membantah percakapan lewat sambungan telepon dengan terdakwa Hendra Kurniawan pada 9 Juli lalu terkait perintah Verdi Sambo untuk mengamankan CCTV di Komplek Duren 3. Dalam keterangannya, saksi mengatakan tidak mendengar perkataan Hendra untuk mengamankan DVR CCTV tersebut karena sedang berada di atas tol Laut Bali, hingga percakapan lewat sambungan telepon tak terdengar jelas. Instruksi itu disampaikan ke Hendra, bukan ke Acai. Tadi juga disampaikan oleh Hendra bahwa instruksi itu disampaikan ke Hendra, akan tetapi Acai ada di carport waktu itu. Tapi tadi dari Acai sendiri menerangkan bahwa dia tidak mendengar. Tapi instruksi itu memang disampaikan dari hari pertama kepada Hendra untuk dicek pada hari pertama itu. Hendra pun mengatakan saat ditanya tentang pengamanan CCTV tersebut, saksi menyampaikan sudah menyiapkan anggota hingga ia menyimpulkan saksi itu sudah menerima dengan jelas perintah Verdi Sambo yang disampaikan melalui dirinya. Teatrika Putri dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. 7 mantan Kapolri memberikan masukan kepada Kapolri mengenai situasi yang tengah dihadapi institusi Polri saat ini. Mereka datang ke Mabes Polri untuk menyampaikannya secara langsung kepada Kapolri. 7 mantan Kapolri Kamis siang bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan para Jenderal Polisi Purnawirawan itu untuk membahas kondisi Korps Bayangkara yang jadi sorotan negatif masyarakat menyusul sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya. Pula oknum polisi yang berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan publik pada institusi Polri. Mereka meminta agar instruksi Presiden Joko Widodo sebagai acuan untuk diimplementasikan ke masyarakat. Perhatian yang cukup besar dari pimpinan tertinggi Polri, yaitu Bapak Presiden, harus dijadikan acuan untuk segera dijabarkan atau diimplementasikan di lapangan. Dan dari pandangan kami melihat bahwa insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa pada akhir tahun ini semua dapat diimplementasikan atas dasar. Setelah 1 pekan lamanya, aparat kepolisian akhirnya berhasil mengungkap kasus penusukan seorang mahasiswi di Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Kuasa hukum Nikita Mirzani mendatangi Kejaksaan Negeri Serang untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk Nikita yang kini ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten. Sementara itu, pasca dilakukan penahanan, Nikita Mirzani tidak diperbolehkan untuk menerima kunjungan secara umum hingga 14 hari ke depan. Nikita Mirzani sudah 2 hari mendekam di rumah tahanan kelas 2B Serang dalam perkara pencemaran nama baik.
Kuasa hukum untuk Nikita, Fahmi Bahmid, Kamis siang mendatangi Kejaksaan Negeri Serang untuk mengajukan surat penangguhan penahanan. Fahmi sebelumnya sempat mengaku keberatan dengan ditahannya Nikita, padahal saat di Polresta Serang, Nikita hanya menjalani wajib lapor dengan alasan kemanusiaan. Sesuai aturan yang berlaku, setiap warga binaan yang baru masuk memiliki masa pengenalan lingkungan belum dapat dijenguk. Proses pengenalan dilakukan, unggahan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak Nikita Mirzani masuk ke rutan. Setelah 2 minggu, Nikita baru dapat dikunjungi oleh pihak keluarga maupun masyarakat umum. Respon karena suratnya baru masuk, jadi akan disampaikan kepada Pak Kejari, nanti dilakukan pendapat istilahnya dari Kasipidum dan Jaksa, nanti saya serahkan. Mungkin besok saya akan coba menanyakan progresnya seperti apa. Karena banyak nanti bisa dikonfirmasi ke pihak rutan, yang pasti pemberian hak-hak mendasar seperti hak untuk beribadah, hak untuk mendapat pelayanan kebutuhan sehari-hari, bersosialisasi, dan itu sudah dilaksanakan. Dan untuk informasi saja, NM sudah bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di dalam. Sebelumnya Nikita Mirzani berteriak histeris saat mengetahui dirinya akan ditahan dalam kasus pencemaran nama baik. Dia bahkan sempat menangis dan menolak menandatangani berkas penahanan. Setelah 3 jam, Nikita akhirnya dibawa ke rutan kelas 2B, Serang. Gerebek sarang geng motor di Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, polisi menyita sejumlah senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Selain menyita senjata tajam, polisi juga mengamankan belasan remaja, 6 diantaranya menjadi tersangka. Unit Reskrim Polsek Cisoka langsung menyasar sebuah tempat sarang geng motor di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari penggeledahan, selain mengamankan belasan remaja kelompok geng motor, polisi juga menyita 6 celurit berukuran besar dan 8 sepeda motor. Dari 16 remaja yang diamankan, 6 diantaranya menjadi tersangka kepemilikan senjata tajam jenis celurit. Keresahan atas ulah geng motor bersenjata tajam dan kerap melukai warga membuat polisi langsung bertindak dengan menggerebek sarangnya. Beberapa remaja yang berencana akan melakukan aksi tawuran ataupun gangster. Ada 16 orang remaja yang kita amankan. Kemudian dapatkan barang bukti 6 pucuk senjata tajam. 6 diantaranya pemilik senjata tersebut kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Anggota geng motor yang menjadi tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cisoka. Mereka terancam menjalani Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. 3 pelaku tawuran antar geng motor yang menewaskan 1 orang remaja di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Motif tawuran itu sendiri diduga dendam antar sesama geng motor. Seperti inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan tawuran antar geng motor di sekitar jembatan Surabaya, Jawa Timur. Buntut dari tawuran tersebut 1 orang dilaporkan tewas. Beruntung kurang dari 24 jam aksi tawuran itu berhasil diungkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. 3 orang di mana salah satunya masih di bawah umur diringkus petugas. Ketiganya diduga berperan untuk memprovokasi serta melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Motif tawuran ini diduga adalah aksi balas dendam. Selain itu, aksi tawuran ini juga untuk memperlihatkan kegagahan para tersangka dalam berkonten di media sosial. Motifnya di sini yang bersangkutannya tersangka masuk ke dalam salah satu geng, yang dimana pada saat minggu sebelumnya terjadi tawuran di antara 2 geng tersebut, di mana pihak tersangka ini informasinya dia kalah dalam tawuran tersebut. Jadi dia mau balas dendam pada Minggu tanggal 23 Oktober tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku yang kini mendekam di Polres Pelabuhan Tanjung Perak terancam hukuman 15 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Setelah menemukan jalur yang tepat untuk melarikan diri, 2 orang pria melancarkan aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta. Sementara di wilayah Klender, Jakarta, seorang pelaku pencurian sepeda motor nyaris dihakimi massa usai aksinya membawa kabur sepeda motor curian terpergok warga. Guna menghindari amukan massa, anggota polisi dari Polsek Durensawit langsung membawa pencuri sepeda motor ini dari tengah kepungan warga, Jalan Tanah 80, Klender, Jakarta. Pemuda ini merupakan satu dari 2 pelaku curanmor yang tertangkap. Usai aksinya membawa kabur sepeda motor incarannya terpergok warga. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 set kunci letter T dan 1 unit sepeda motor yang hendak dicuri. Kalau TKP-nya berada di RW-nya RW 9, TKP-nya ya, termasuk korban. Namun pelaku tuh melarikan diri ke wilayah RW 8, tepatnya di RW 7. Pelaku diduga 2 orang, namun yang tertangkap dari 1 orang. Petugas kini masih mengejarkan pelaku yang sempat melarikan diri. Sementara di wilayah Cengkareng, Jakarta, 2 orang pencuri sepeda motor nampak mengamati situasi di sekitar sepeda motor incarannya. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku langsung melancarkan aksinya. Aksi pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan korban ke kantor kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Liputan melaporkan. 1 pekan lamanya aparat kepolisian akhirnya mengungkap kasus penusukan seorang mahasiswi di Bogor dengan meringkus seorang pria. Hasil penyidikan polisi, ternyata pelaku sakit hati terhadap ibu korban yang kerap menagih utang sebesar Rp10.000. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bogor membutuhkan waktu 1 pekan untuk mengungkap kasus penusukan terhadap seorang mahasiswi di kawasan Cimandala, Bogor dengan meringkus seorang pria berinisial AD berusia 30 tahun. Pelaku yang sehari-hari menjadi juru parkir dibekuk polisi tanpa perlawanan. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena merasa sakit hati sering ditagih utang sebesar Rp10.000 oleh ibu korban. Ia pun merencanakan aksinya ketika mengetahui korban seorang diri di dalam rumah. Ade berpura-pura sebagai petugas sensus menanyakan KTP dan kartu keluarga korban. Motif dari tersangka merasa sakit hati karena sama ibu korban sering ditagih mengenai utangnya si tersangka kepada ibu korban. Berapa utangnya? Utangnya hanya Rp10.000. Itu direncanakannya sejak kapan? Sejak 3 minggu sebelum kejadian, si tersangka sudah merencanakan mencari celah atau mencari kesempatan untuk mewujudkan niat yang bersangkutan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis yakni pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup atau pidana mati. Sebelumnya TS berusia 20 tahun terluka parah setelah ditusuk sebelah pisau oleh orang tak dikenal Kamis pekan lalu saat sendirian di dalam rumahnya. Kala itu sejumlah warga mengevakuasinya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Tolong teriak, tolong gitu. Terus saya intip di jendela kamar, lihat, oh si Lia gitu. Langsung saya keluar, pas saya lihat, ya Allah Lia itu perutnya. Kenapa? Iya teh, langsung brok lemes. Saya dibuka bajunya, dia sempat nutupin lagi, mungkin malu. Gitu. Langsung saya tutupin tuh darahnya, saya kan ngocor. Langsung si tante berinisiat masuk, Mbak, kok rumah sakit aja teh katanya. Ya udah. Saat ini kondisi korban dilaporkan berangsur membaik setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga narapidana di kelas 2B Bojonegoro pesta narkoba, pihak lapas bersama dengan polisi Sat Narkoba Polda Jatim menggelar razia di dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan 2 orang narapidana yang diduga positif narkoba. Inilah video amatir yang diduga narapidana di lapas kelas 2B Bojonegoro sedang pesta narkoba. Pihak lapas bersama polisi Satres Narkoba Polda Jatim pun langsung bergerak cepat dengan melakukan razia di dalam lapas. Razia ini digelar dengan menggeledah barang-barang milik narapidana. Selain itu, para narapidana juga diminta untuk melakukan tes urin. Hasilnya, 2 orang narapidana diduga positif narkoba. Sebab, tester bergaris di kode AMP warna merah dan MET warna oranye. Kedua narapidana tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Pelaku
Ya ini kita akan telusuri apakah benar, karena gambarnya agak kabur-kabur kan di situ kan. Kita lihat tuh gambarnya cuma lihatnya, saya lihat tadi gambarnya cuma megang aqua. Nah kita lihat apa aqua bener apa ini ya. Dan nanti dengan barang bukti apakah ada dan sebagainya, kita akan kembangkan dengan barang bukti yang ada, bukti-bukti saksi-saksi yang ada, dengan tes urin yang ada. Nah, nanti kalau memang betul positif kita sudah teruskan proses hukum lagi, ya Pak Asad. Bila kedua narapidana tersebut benar dinyatakan positif narkoba, belum diketahui lewat mana barang haram itu bisa masuk ke dalam lapas. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tim Res Narkoba Polres Bangkalan meringkus 3 orang yang sedang pesta narkoba di atas pohon. Polisi tanpa sengaja menemukan mereka saat mengejar pelaku pencurian yang melarikan diri naik ke atas pohon. Ayo, Pak Adit lagi action. Naik ke atas. Memanjat pohon setinggi 7 meter di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur ini harus dilakukan polisi usai menemukan 3 pria dengan gelagat mencurigakan. Hasilnya ditemukanlah narkoba jenis sabu-sabu. Gitu Pak, foto Pak. Mana? Foto Pak. Foto Pak, foto Pak. 3 pemakai yang awalnya mengelak semakin tersudut karena aparat menemukan paket sabu-sabu dengan berat 3 gram beserta alat hisapnya dari bilik di atas pohon. Polisi tanpa sengaja menemukan mereka yang sedang pesta narkoba saat mengejar pelaku pencurian yang melarikan diri dan naik ke arah pohon. Ketiga tersangka dibawa dan diperiksa intensif di Mapolres Bangkalan. Kepada penyidik, ketiga tersangka mengakui telah mengedarkan sabu-sabu kepada anak muda di desa mereka. Ya, rupanya di sana itu biasa dipakai untuk pesta sabu dan 2 dari 3 orang ini adalah pengedar sabu yang memang menjadi pelaku pengedar di desa tersebut di Kecamatan Burneh, Desa Langkap. Ketiga tersangka dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot bising, sekelompok pria di Bandung, Jawa Barat tega melakukan pengeroyokan terhadap satpam perumahan. Fokus Pagi segera kembali bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Kericuhan mewarnai razia minuman keras di sejumlah kawasan di Depok, Jawa Barat. Menolak dirazia, pemilik toko miras pun terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Depok menggelar razia minuman keras di salah satu toko di Jalan Raya Bogor, Cilodong, Kota Depok. Adu mulut pun terjadi lantaran pemilik toko menolak razia lantaran dianggap tak sesuai prosedur. Meski petugas Satpol PP Kota Depok telah menunjukkan surat tugas mereka, pemilik toko bergeming dan tak mau ribuan botol mirasnya diangkut petugas. Petugas berhasil menyita lebih dari 1.500 botol miras dari 2 tempat berbeda di wilayah Cipayung dan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Itu dari 2 tempat itu terkumpul 1.551 botol dari berbagai merek dan kadar alkoholnya juga yang kebanyakan melebihi dari 5%. Ribuan miras hasil penyitaan ini sedianya menjalani proses hukum lebih lanjut untuk diajukan ke pengadilan. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Gara-gara lupa membawa uang saat mengisi BBM di sebuah SPBU di Semarang, seorang pengendara mobil pickup panik setelah mencoba pergi dan dikejar petugas SPBU. Takut diamuk massa, pengendara mobil berupaya melarikan diri hingga menabrak sejumlah kendaraan di jalan raya. Inilah rekaman CCTV saat mobil pickup berupaya kabur karena tak membayar BBM di sebuah SPBU Banyumanik, Kota Semarang. Kepanikan pengendara mobil pick-up semakin menjadi-jadi saat pihak SPBU dan warga mengejarnya. Sempat diberhentikan di tengah jalan, namun pelaku bisa kabur usai menyerempet mobil di depannya hingga menabrak sepeda motor.
Takut diamuk massa, pengendara pick-up justru melaju di tol Ungaran dan menabrak portal keluar tol Banyumanik. Saat diselidiki kepolisian, terungkap pelaku berdalih pergi untuk ke ATM karena lupa bawa uang untuk membayar BBM senilai Rp279.000. Karena kondisinya saat itu berniat untuk mengambil di salah satu ATM, kemudian dikejarlah sama petugas SPBU, dan kepanikan yang dialami beliau ini akhirnya beliau tancap gas memacu kendaraannya ke arah Ungaran. Dan setibanya di Simpang Asalamah, beliau menyerempet pengendara yang lain, kemudian menuju ke tol Ungaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polres Semarang akan merekomendasikan restoratif justice usai memeriksa pengemudi mobil pickup dan para korban serta pelapor. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dua pria yang melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan perumahan di Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya dibekuk petugas. Pemukulan ini dilakukan para tersangka lantaran tidak terima ditegur saat melintas dengan menggunakan knalpot bising. Inilah video penganiayaan yang dilakukan oleh kedua orang tersangka terhadap seorang security perumahan di kawasan Margasari Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum melakukan penganiayaan, kedua pria tersebut sempat terlibat cekcok dengan korban lantaran tidak diterima ditegur karena melintas menggunakan knalpot bising. Petugas keamanan komplek tersebut dipukuli dengan tangan kosong dan sebilah tongkat besi. Usai melakukan penganiayaan, para tersangka langsung kabur melarikan diri. Yang mana kondisi sepeda motor itu knalpotnya sangat berisik dan bising yang melintas depan pos satpam, dan akhirnya ditegur oleh Ensa Sanjaya ini. Kemudian Saudara Ali PS dengan adanya teguran tersebut tidak menerima teguran tersebut, akhirnya balik kembali ke pos satpam dan langsung melakukan pemukulan dan penganiayaan. Kini polisi masih memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Petugas juga akan menjerat para tersangka dengan pasal pengeroyokan yang ancaman hukumannya maksimal di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Aparat kepolisian Mesuji, Lampung menggerebek sebuah pabrik pembuatan uang palsu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain menyita uang palsu senilai 3 miliar rupiah, polisi juga menangkap 8 orang pembuat berikut pengedarnya. Tim khusus anti bandit Polres Mesuji, Lampung menggerebek rumah milik pria bernama Tamtamo yang difungsikan sebagai pabrik pembuatan uang palsu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari tempat ini polisi menyita ratusan ribu lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang baru dicetak dan belum dipotong-potong dengan nilai total 3 miliar rupiah. Selain itu polisi juga menyita peralatan untuk mencetak uang palsu seperti komputer, mesin printer, mesin fotokopi berwarna dan alat sablon. Operasi pengungkapan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu ini diawali dari penangkapan tersangka di Mesuji, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan terakhir di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami tangkap lagi, jadi juga pelaku berkembang lagi ke wilayah Jawa Barat. Kita amankan lagi pelaku dan berkembang lagi hasil pemeriksaan mengarah ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang sudah diamankan, yang sudah kami tahan sebanyak 8 tersangka. Kini polisi masih mengejar 3 orang diduga berperan sebagai bos dalam jaringan mereka. Sementara para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji, Lampung. Masih terkait uang palsu, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran mengedarkan uang palsu. Pria itu membeli uang palsu dari orang tak dikenal dengan sistem COD atau bayar saat barang tiba di tempat tujuan. Polisi menangkap pria bernama Iswanto, 32 tahun ini di pinggir jalan dan langsung dibawa menuju rumahnya di Desa Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Selasa siang. Bapak satu anak itu diminta menunjukkan barang bukti uang palsu lainnya yang masih ia simpan. Meski awalnya tak mengaku masih menyimpan uang palsu, namun polisi yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan 91 lembar uang palsu dalam bentuk pecahan 50 ribuan. Terungkapnya aksi pelaku bermula dari laporan seorang pria warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Kedunggalar. Ia mengaku menjual sebuah ponsel kepada pelaku seharga 1,3 juta rupiah. Namun ternyata pelaku membayarnya dengan uang palsu.
Dalam interogasi, pelaku mengaku mendapatkan uang palsu itu dari seorang pria yang tak dikenalnya dengan sistem bayar di tempat. Ini masih kita kembangkan untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut. Kalau pengakuan sementara, pelaku tersebut mendapatkan dari seseorang di wilayah Mantingan yang didapat juga dari jual beli COD-an sepeda motor. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang reserse Polres Ngawi untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Pria itu bakal dijerat dengan undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Di informasi lainnya, hilang selama 3 hari seorang kakek berusia 76 tahun di Tuban, Jawa Timur ditemukan tewas di dasar sumur sedalam 15 meter. Proses evakuasi jasad korban berlangsung menegangkan. Warga Desa Kelumpit, Kecamatan Soko, Tuban, Jawa Timur langsung berkerumun di dekat sebuah sumur sedalam 15 meter, tempat tetangga mereka bernama Lasih, 76 tahun ditemukan tewas. Korban diduga terpeleset dan jatuh saat hendak mengambil air. Pria tua itu telah menghilang dari rumahnya sejak hari Senin. Pencarian oleh keluarga dan para tetangga terus dilakukan, namun tak membuahkan hasil, hingga akhirnya korban ditemukan telah tak bernyawa di dasar sumur itu Rabu petang. Tim SAR BPBD setempat pun dihubungi untuk mengevakuasi jasad korban. Namun upaya petugas terkendala diameter lubang sumur yang sempit dan hanya cukup untuk 1 orang. Meski memakan waktu hingga 3 jam, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan teknik vertical rescue dan bantuan tabung oksigen. Kecil ya, karena kalau di daerah-daerah yang seperti itu untuk membuat sumur besar itu kesulitan memang. Kecil, kemudian dari sampai ke bawah semakin mengecil. Sehingga kemarin kita pastikan dulu oksigen yang ada di dalam, kemudian tingkat ada keracunan, gas yang beracun atau tidak. Jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan setelah dilakukan visum luar. Sapariran Wijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Bus pengangkut rombongan pelayat tercebur masuk parit sedalam 2 meter di tepi Jalan Kulon Progo, Yogyakarta. Beruntung saat insiden terjadi, bus dalam kondisi tak berpenumpang. Inilah rekaman CCTV saat bus Aspada berputar di depan area parkir rumah makan di Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dalam posisi mundur, sopir bus seolah hilang kendali, lalu bus meluncur masuk parit. Insiden itu menggegerkan warga yang langsung bergegas datang. Sopir bus mengaku saat memutarkan kendaraan untuk menjemput para penumpang usai melayat, terkejut saat tiba-tiba muncul sepeda motor dari arah berlawanan. Saya mau putar, terus berojong, ada sepeda motor kencang sekali Pak. Terus saya goyang ke kiri, bangan itu nanti oleh speed motor. Itu bisa ngerem Pak pas mundur itu? Apa? Pas mundur bisa ngerem? Bisa Pak. Itu bermaksud mau putar balik karena mengantar orang melayat, ya mundur, terus ada sepeda motor kaget, mesinnya mati tiba-tiba. Karena itu bermesin solar, jadi kalau mesin mati otomatis remnya ceplos. Evakuasi bus baru bisa dilakukan setelah acara pemakaman jenazah selesai digelar. Evakuasi dilakukan dengan melibatkan sebuah truk dan 6 mobil jeep yang bersama-sama menarik bus dari dalam parit. Sementara itu, 18 penumpang bus dipindahkan ke mobil lain untuk diantar kembali ke tujuan. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kemunculan 2 ekor buaya ke permukiman Sungai Sibala meresahkan warga di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asradi Syadi. Seorang pengendara motor di Tasikmalaya, Jawa Barat tertimbun longsor rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut. Upaya penyelamatan korban berlangsung dramatis.
Sejumlah warga ini berjibaku untuk menyelamatkan pesepeda motor dari reruntuhan rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat. Korban mengalami luka ringan. Kendati sempat terkubur reruntuhan akibat rumpun bambu longsor dan ambruk ke tengah jalan raya. Peristiwa berawal saat korban tengah melintas Jalan Tasikmalaya, Garut. Di tempat kejadian, tiba-tiba terjadi tanah longsor dan sebuah rumpun bambu menimpa korban dan sepeda motornya. Korban terjatuh dan terjebak longsoran serta rumpun bambu. Tim gabungan selanjutnya berupaya menyingkirkan rumpun bambu dan timunan tanah yang menutup akses jalan raya. Lalu lintas kendaraan pun kembali lancar. Material longsoran sudah mulai berangsur dipulihkan yang melewati jalur, sehingga kendaraan baik kecil maupun besar sudah bisa dilewati dengan cara buka tutup, baik dari arah Garut menuju Tasik maupun dari Tasik menuju Garut sudah bisa dilewati. Longsor rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut ini terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan warga di Lampung Selatan terjebak banjir di rumah mereka. Genangan air yang mengepung permukiman semakin meninggi setelah hujan deras turun di kawasan tersebut. Airnya ini lumayan tinggi, sekitar 2 pakai baju pelapung, Pak. Personel pemadam kebakaran Lampung Selatan menggunakan tali tambang saat mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumah mereka di Dusun Purwodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung pada hari Kamis. Upaya penyelamatan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan peralatan. Petugas mendatangi rumah satu persatu lantaran warga tidak mampu mengarungi genangan air setinggi 1 meter tanpa bantuan pelampung atau alat lain karena khawatir terseret arus. Petugas penyelamat mendahulukan warga lansia, wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Bapaknya di dalam. Suruh keluar juga, Bu. Ya. Kita bantu dobrak ini. Banjir terjadi sejak Kamis dini hari dan ratusan warga terjebak di rumah karena mereka tidak mengira genangan air semakin meninggi. Soalnya ya hujannya gerimis-gerimis, tahu-tahu lama-lama ribet. Tahu-tahu aku jam 3 bangun udah banjir. Terus waktu banjir apa yang Ibu lakukan? Ya itu ngangkat-ngatin barang-barang diamanin gitu. Apa saja yang paling pertama dia amanin? Elektronik lah pasti ya. Iya, itu kulkas sama angkat ke atas, banjir lagi, tak angkat ke atas lagi. Banjir tersebut melumpuhkan aktivitas warga karena akses jalan dari dan menuju permukiman mereka terendam air. Untuk sementara, ratusan orang yang terdampak banjir mengungsi ke posko pengungsian. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Banjir bandang menyisakan kerusakan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Jemberana, Bali. Salah satunya jembatan putus yang mengakibatkan para pelajar terpaksa pergi ke sekolah dengan menyeberangi sungai. Beginilah kondisi jembatan Sekar Kejula di Desa Yeh Embangkau, Kecamatan Mendoyo, Jemberana, yang putus akibat diterjang banjir bandang 17 Oktober lalu. Kondisi ini membuat para pelajar yang akan pergi ke sekolah terpaksa harus basah-basahan menyeberangi sungai. Sebab cara ini adalah jalan tercepat dibandingkan melalui jalan lain yang lebih jauh. Yang di sini sisanya bisa jalan lingkar. Jalan melingkar. Jalan melingkar. Berarti jalannya lebih jauh. Ya malah lebih jauh jadinya. Malah dari sini bisa ke jalan Penyarwali tembus di pasar. Warga kini cemas karena situasi ini berbahaya bagi keselamatan para pelajar, apalagi jika tiba-tiba arus sungai mendadak kencang. Untuk itu, warga berharap jembatan yang menghubungkan Desa Yeh Embang dengan Desa Yeh Embangkau, Kecamatan Mendoyo, bisa secepatnya diperbaiki. Putu Setiawan melaporkan dari Jemberana, Bali. Kita beralih ke informasi lain, penduduk Kelurahan Seiraja, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara diresahkan dengan kemunculan 2 ekor buaya ke permukaan Sungai Sibalam. Kondisi ini memaksa warga termasuk anak-anak tak ada yang berani beraktivitas di sekitar sungai. Video amatir warga ini sempat merekam 2 ekor buaya yang muncul ke permukaan Sungai Sibalam, kawasan Seiraja, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Diperkirakan kedua reptil buas itu berukuran masing-masing 1 meter. Warga menuturkan kemunculan buaya ke permukaan sungai saat kondisi air sungai sedang pasang. Terkadang keduanya muncul bersamaan. Warga termasuk anak-anak tidak ada yang berani beraktivitas di sekitar bibir sungai. Padahal selama ini aliran sungai Sibalam banyak dipergunakan sebagai pemandian dan MCK. Kalau yang nampak 2 ekor lah. Semalam nampak lah yang 1 putih 1 hitam. 1 putih 1 hitam ya bang. Apakah airnya sedang dibawa mandi atau gimana bang? Bawa mandi lah bang, orang pun nyelang air dari situ. Anak-anak pun mandi di situnya. Dalam 2 bulan ini nggak mandi lagi karena ada buaya di situ. Masyarakat telah melaporkan kejadian ini ke pemerintah dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk ditangani agar warga dapat kembali beraktivitas memanfaatkan air sungai. Tuti Alwi Lubis melaporkan dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga di Begatan, Jawa Timur menangkap seekor ular piton sepanjang 5 meter. Ular itu diduga kerap memangsa hewan peliharaan dan saat ditemukan perutnya dalam keadaan membesar. Ular piton yang panjangnya sekitar 5 meter ditangkap 2 warga desa Mategal, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tanpa menggunakan peralatan khusus. Saat ditangkap, ular itu tengah bersembunyi di sungai dekat kandang ayam. Dan ketika diperiksa tubuhnya, didapati bagian perutnya membesar pertanda usai memangsa hewan. Mereka menangkap reptil itu lantaran keberadaannya meresahkan warga, terutama para peternak unggas. Setelah itu, warga desa juga khawatir keberadaan reptil itu di permukiman mengancam keselamatan anak-anak. Warga sangat khawatir dengan keadaan ular ini, karena ular ini sudah keempat kalinya di lingkungan kami ditangkap. Ini yang terakhir di Sungai Besar, jurusan Gonggang, Parang. Ini kemarin karena dari teman peternak ini hampir setiap malam itu ternaknya dimakan. Sebelum ular piton kembang itu, warga juga pernah menangkap ular yang kerap memangsa hewan peliharaan. Menurut rencana, ular ini akan dijual atau diserahkan ke pecinta reptil. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Dipersembahkan oleh Tiga negara kontestan Piala Dunia Qatar 2022 yang tergabung di grup G akan merasakan deja vu layaknya edisi 2018. Ya, ini pada perhelatan kali ini timnas Brazil, Swiss, dan Serbia ketiganya akan kembali lagi berada dalam satu grup yang sama. Led by the goal scorer Zubao. Hit them. It's a good hit. It's a goal. 1-0 Serbia. Ajang Piala Dunia 2022 Qatar seakan menjadi deja vu atau pengulangan bagi tiga negara kontestan yang tergabung di grup G. Brazil, Swiss, dan Serbia akan kembali berada di dalam satu grup yang sama layaknya pada Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia. Hanya saja pada perhelatan 4 tahun lalu, tak ada satupun dari ketiga tim tersebut yang mampu melaju hingga ke semifinal. Pada edisi 2018, Brazil sebenarnya tampil cukup apik di babak penyisihan grup dengan berhasil keluar sebagai pemuncak klasemen. Tim Samba yang menjadi salah satu kandidat juara sukses mengungguli Swiss di posisi runner-up dan Serbia menjadi juru kunci. Sayang laju Neymar dan kawan-kawan terhenti di babak perempat final setelah secara mengejutkan ditaklukkan oleh Belgia. Belgium, what is going on here? Sementara itu, Swiss hanya mampu melaju hingga babak 16 besar. Tim yang digadang-gadang menjadi kuda hitam ini dipaksa menyerah oleh Swedia lewat gol tunggal Emil Forsberg. Hit them. Dari tiga tim yang mengalami deja vu, hanya timnas Serbia yang mengalami hasil terburuk. Serbia menempati posisi terbawa di klasemen akhir setelah hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan.
Tapi kali ini tim berjuluk The Eagles siap membuktikan diri bahwa Serbia bisa lebih baik dari 4 tahun lalu. Keberhasilan Dusan Vlahovic dan kolega menjadi pemimpin di kualifikasi zona Eropa menjadi bukti bahwa Serbia telah mengalami peningkatan drastis. Kini kurang dari 1 bulan lagi ketiga tim tersebut akan kembali bentrok dan bersaing untuk bisa lolos dari penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar. Satu-satunya yang menjadi pembeda pada pagelaran kali ini adalah hadirnya Kamerun yang menggantikan posisi Costa Rica. Selain Diego Maradona, Argentina punya legendaris sepak bola bernama Mario Kempes. Ya, Kempes menjadi bintang tim Tango di Piala Dunia 1978 dan berhasil membawa Argentina meraih gelar trofi Piala Dunia perdana di rumah sendiri. Piala Dunia 1978 menjadi milik tuan rumah Argentina. Salah satu yang bersinar kala itu adalah Mario Kempes. Pemain kelahiran Cordoba, 15 Juli 1954 itu menjelma jadi andalan tim Tango sebagai mesin gol tuan rumah. Total 6 gol berhasil dilesakan Kempes sepanjang turnamen dan menjadikannya top skor. Perjalanan Mario Kempes bersama Argentina dimulai saat menang 2-1 lawan Hungaria dan Perancis. Meski Kempes tak berhasil mencetak gol pada 2 laga itu, kontribusinya terasa nyata di tim besutan Cesar Luis Menotti. Di ronde kedua, Argentina tergabung di grup B bersama Polandia, Brazil, dan Peru. Di babak inilah Mario Kempes menggila. 2 gol berhasil dicetaknya saat mengandaskan Polandia 2-0. Kemudian menahan tim Samba 0-0. Untuk melaju ke partai final, Argentina harus menang lebih dari 4 gol. Karena di partai terakhir, Brazil menang 3-1 lawan Polandia. Dan akhirnya, Argentina lolos ke partai puncak usai menang besar 6 gol tanpa balas kontra Peru. Kempes mencetak 2 gol di menit 21 dan 49. Meski kemenangannya berbau kontroversi, penampilan Argentina patut diapresiasi. Argentina pun melenggang ke final, berjumpa Belanda yang kala itu diperkuat maestro sepak bola Johan Cruyff. Mario Kempes membawa Argentina unggul terlebih dulu, menit ke-38. Namun gol itu berhasil dibalas oleh Dick Nanninga, menit ke-82. Laga harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan Argentina mencetak 2 gol tambahan melalui Mario Kempes menit 105 dan Daniel Bertoni 10 menit berselang. Menang 3-1, Argentina sukses meraih gelar Piala Dunia perdananya di rumah sendiri. Dipersembahkan oleh Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di bawah ini atas nama Yayasan Peduli Amal Peduli Kasih. Ya, dan pemirsa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan program Mega Series Panggilan. Waktu itu masih bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.